Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Minta tolong untuk ketuanya memimpin doa. Doa online. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kepada guru bermatra. Selamat ibu guru. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, yaitu tentang mesin cerdas dan non cerdas. Sebelum belajar kita perlu absen dulu ya. Untuk absen yang pertama, Aditya Saputra Hadir. Anindya Putri, Ananda Putri hadir, Desti hadir, Dimas sakit sakit, semoga besok bisa berangkat lagi ya. Kemudian Kelani Gatama Hadir. Awas hadir. Sebelum kita belajar punya aku mau tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, berarti kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Luar biasa. Dan Allah Akbar. Oke, kemudian di sini ada speaking dulu ya, biar semuanya konsentrasi ya. Kita kalau belajar harus konsentrasi. Nah, konsentrasinya itu di sini guru punya namanya kata-kata botak. Kalau guru bilang botak, nanti pegangnya salah. Kalau guru bilangnya batu, berarti menutup turun. Kalau batik, ya, memegang baju. Karena sekarang sedang menggunakan baju batik. Siap? Siap. Konsentrasi ya. Kita latihan dulu. Botak, batu, batik, batik, botak, batik, batu, batu, botak, batik. Oke, semuanya konsentrasi. Berarti semuanya konsentrasi. Nah, untuk motivasi yaitu robot telah memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi produktivitas serta meningkatkan keselamatan di berbagai bidang, yaitu kehidupan manusia seperti bidang industri, rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Nah, sekarang robot itu banyak digunakan di bidang kesehatan ada, pertanian ada, terus pendidikan juga ada, kesehatan juga ada, ya pertanian. Nah, pertanian kok ada robotnya bagaimana dulu? Itu nanti kita akan bahas di belakang, oke? Ya. Kemudian yang selanjutnya matematik. Kalian tahu anomali? Tahu. Bagaimana anomali ini dibuat? Coba yang pertama, ini adalah gambar apa ini? Tumbuh sahur. Terus yang sampingnya? Belajar pembinaan. Ya, betul. Terus yang sampingnya lagi? Simpan diri makanan ini. Ya, yang terakhir? Salah Betul. Nah, ini adalah salah satu anomali. Anomali itu apa? Sebuah gambar atau yang bisa diimajinasikan. Nah, ini ada yang diimajinasikan ikan itu bisa menggunakan sepatu. Terus semuanya itu bisa badannya diimajinasikan menggunakan pisang. Terus yang ini apa? Ini apa? Ya, itu kopi ya. Kopi diimajinasikan dengan tarian ya. Kemudian yang tumbuh sahur itu aslinya tumbuh sahur itu apa? Ya, potongan yang digunakan untuk membangunkan orang sahur. Nah, ini beberapa anomali. Anomali itu buatan ya, buatan dari artifisial, dari AI. Kemudian lagi. Pernahkah kalian menggunakan alat-alat ini? Nah. Yang pertama alat apa itu? Mesin cuci. Yang ini? Kalkulator. Oh, yang selanjutnya? Yang terakhir? Ada yang pernah, ya ada yang belum pernah menggunakan barang-barang ini? Tidak. Ada? Pernah? Belum pernah menggunakan apa? Mesin cuci. Yang Rehan? Mesin cuci juga. Tapi sudah tahu ya, itu mesin cuci gunanya untuk mencuci. Kalau yang kalkulator? Itu yang benar? Membuat Ya, membuat minuman atau menghaluskan makanan. Yang terakhir? Kipas angin. Yaitu menghasilkan
sosial. Nah, menggunakan ini kalian bisa mendapatkan apapun informasi yang kalian butuhkan. Ini bisa. Kemudian yang ini ada yang tahu ini? Apa? Ya, betul. Alat penyedot debu atau alat pembersih otomatis. Otomatis itu maksudnya bagaimana? Ya, tidak ditinggal kemana-mana. Nanti kalau kita sudah datang, lantai sudah bersih. Betul. Sekalian sama pel. Kalau yang sebelah ini apa? Ya, betul. Orang yang menggunakan GPS atau Google Map menggunakan smartphone atau bisa laptop, apa itu tab, tab atau HP di dalam berkendara. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, tujuan kita pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis contoh mesin non cerdas dan contohnya dengan benar. Yang ketiga, melalui demonstrasi peserta didik dapat membedakan prinsip kerja mesin cerdas dan non cerdas dengan IPA. Nanti setelah belajar kita akan belajar tentang ini. Jadi kalian nanti akan bisa membedakan mana mesin cerdas, mana yang non cerdas. Dulu Pak ada mesin cerdas, Pak ada non cerdas. Nah itu kita akan bahas nanti. Kemudian mengapa mesin dikatakan cerdas? Kenapa? Ya karena memiliki kemampuan untuk satu, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama atau berulang-ulang. Jadi mesin itu dikatakan cerdas itu ketika dia bekerja sekali dia bisa menyelesaikan sampai akhir selesai. Kemudian yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Yang ketiga, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadinya maksudnya bagaimana? Contohnya yang ini apa? Membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Itu contohnya kalau kalian punya handphone, punya HP, HP kalian di sandi. Nah, ini di sandi ada yang pakai sidik jari ya. Nah, itu kegunaannya mereka mesin cerdas itu dia bisa memberikan keputusan berdasarkan data. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian lupa password atau kalian lupa emailnya atau lupa password HP, pada ini lari. Apa ya passwordnya kok tiba-tiba bilang, ya tiba-tiba lupa. Nah, di situ smartphone atau HP kalian itu bisa memberikan keputusan. Sandi yang kalian masukkan itu sandi yang benar atau yang salah. Nah, dia bisa memutuskan itu karena sebelum kalian membuat sandi, pasti kalian sudah memasukkan. Ya toh, sebelum kalian punya sandi, kalian sudah memasukkan dulu. Contohnya, kalian ketika mau membuat password HP, kalian masukkan dulu toh pada nih passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Terus ada kata-kata ulangi sekali lagi, itu kan? Kalau membuat password. Nah itu mulai dari sini. Nah, ini. Sama berulang kali, tidak harus diulangi berkali-kali. Jadi cuma 1 kali. Nah, di situ HP sudah menyimpan password yang kalian masukkan. Nah, dia belajar dari berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah data yang dikumpulkan. Dia simpan. Nah, dia simpan. Ketika kalian pergi, padahal jatuh HP-nya. Nah, terus ada orang yang mengambil, mau mencoba membukanya, tapi membukanya menggunakan password yang lain. Nah, contohnya mau dibuka pakai password 45678. Otomatis HP-nya terbuka tidak? Tidak. Soalnya dia bisa memutuskan sendiri berdasarkan data tadi. Karena data yang dimasukkan aslinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang mereka masukkan itu 4, 5, 6, 7, 8. Berarti salah. Nah, disitulah HP atau kecerdasan artifisial itu bisa memutuskan sendiri berdasarkan data. Sudah paham? Nah, jadi dia itu bisa memutuskan ini password yang benar atau password yang salah. Kalau kalian yang kemudian HP itu dikembalikan kepada yang punya. Nah, kemudian dimasukkanlah passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Terbuka tidak HP-nya? Terbuka. Ya, otomatis terbuka. Dia bisa memutuskan bahwa itu adalah sandi yang benar. Sudah paham? Yang dimaksud yang dikatakan mesin cerdas. Salah satunya itu ya, tapi masih banyak yang Nah, kemudian apa yang membedakan mesin non cerdas? Nah, ini cara kerjanya. Kalau mesin cerdas bagaimana? Bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau yang tidak cerdas, mesinnya apa? Sebenarnya bekerja sesuai instruksi yang diprogramkan. Contohnya apa? Mesin cuci kan ada 2 macam.
yang 1 tabung dan 2 tabung. Nah, kalau yang mesin 2 tabung itu dia hanya sesuai dengan perintahnya. Nek mau nyuci, ya dia hanya nyuci toh. Bisa sampai kering tidak, soalnya dia hanya sesuai dengan instruksi yang diprogram. Nah, terus yang kedua adaptasi. Nah, adaptasi kalau mesin cerdas bagaimana cara beradaptasi? Bisa menyesuaikan Ya, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Nah, jadi contohnya mesin cuci yang 1 tabung. Nah, dia bisa menyelesaikan, kita memasukkan baju kotor. Nah, nanti ketika diambil bajunya sudah kering, sudah bersih, sudah dibilas, tinggal dicuci. Nah, itu kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau yang ini tadi kan mesin yang manual tadi harus diulang-ulang. Kan nyuci jemur dicuci toh. Bisa sampai kering tidak? Tidak, soalnya dia bukan mesin cerdas. Terus yang kedua, tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Nah, betul seperti HP tadi. HP tadi bisa merubah sandinya? Bisa merubah sandinya sendiri tidak? Tidak. Dia hanya sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Yo, passwordnya sampai kapanpun, sampai HP-nya rusak, passwordnya tetap 1, 2, 3, 4, 5. Beda lagi nanti kalau ada yang mengganti. Selama tidak ada yang mengganti, berubah tidak? Bisa berubah tidak? Tidak, karena hanya mengikuti pola. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, ini mesin cerdas itu apa? Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kalau yang tidak cerdas bagaimana? Memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, tadi kembali ke mesin cuci yang 2 tabung. Nah, kita punya yang 1, dia hanya diperintahkan untuk mencuci. Yuk, cuman mencuci kok. Bisa dibilas, bisa sekalian membilas tidak? Tidak, soalnya perintahnya hanya untuk mencuci. Nah, setelah mencuci, mesin itu akan berhenti atau masih terus lagi? Terus lagi. Akan berhenti atau terus? Akan berhenti. Nah, muter ke spol sudah kembali ke setelan awal, berarti dia akan berhenti. Berhenti mencuci atau bilas? Mencuci. Soalnya perintahnya hanya mencuci. Nah, kemudian kalau sudah selesai mencuci, barulah mengambil keputusan yang kedua. Manusia itu baju cuci tidak pakai dibilas. Nah, setelah itu dibilas, mesin itu secara otomatis akan membilas bajunya. Bisa sekalian kering tidak? Tidak, soalnya perintahnya hanya membilas. Nah, setelah membilas selesai, kira-kira masih berlanjut sampai kering tidak? Tidak, hanya berhenti sampai pembilasan kok. Nah, masalah mengeringkan itu nanti baru dipindah di tabung yang satunya, itu digunakan untuk mengeringkan. Kalau yang untuk mengeringkan bisa sekalian untuk mencuci dan membilas tidak? Tidak, karena di situ perintahnya, keputusannya hanya untuk mengeringkan. Seperti itu. Paham? Yang dimaksud tidak cerdas. Tidak cerdas itu hanya sesuai dengan perintah. Kemudian yang selanjutnya, nah ini mesin cerdas dan cerdas ya. Mesin 2 tabung. Nah, tadi yang sudah aku jelaskan. Terus yang kedua yaitu mesin cerdas. Nah, mesin cerdas itu adalah mobil. Ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Ada sinyalnya, ada lokasinya. Ada yang tahu? Maksudnya apa? Nah, maksudnya mobil cerdas itu apa? Di luar negeri itu ada mobil yang cerdas atau mesin cerdas. Mobilnya itu tidak punya sopir, tapi dia bisa mengendarai mobil itu. Mobil itu bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi. Salah satu mesin cerdas. Kalau mobil yang ada sopirnya, berarti dia mesin cerdas tidak? Tidak. Nah, dibeloknya kaget. Tapi kalau yang ini tidak perlu dibelokkan, itu sudah otomatis nanti bisa belok sendiri. Soalnya sudah diprogram sebelum digunakan, mobilnya itu sudah diprogram, sudah diatur, sudah dikasih jarak. Kira-kira mobil itu sudah mendekati sebuah benda atau ketika akan menabrak itu jarak 2 meter, itu dia sudah diatur. Nah, otomatis dia akan berhenti atau belok kanan atau belok kiri. Nah, tergantung pengaturan. Kemudian yang selanjutnya, nah saatnya kita berkelompok. Di sini guru punya lembar kerja, nanti dikerjakan secara berkelompok. Kalian nanti membedakan mana mesin cerdas dan mesin non cerdas.
Ya, juga memberikan keputusan tanpa disuruh. Kemudian apalagi alasannya kenapa komisi cerdas? Ya, untuk bisa memberikan informasi tanpa kita suruh. Kalau yang kipas angin, kulkas, TV, kenapa kok namanya mesin non cerdas? Karena Coba jawab. harus ada Ya, harus ada operatornya. Terus apa lagi? Ya, betul, karena harus digerakkan atau harus ada yang mengoperasikan atau ada yang memprogramkan. TV bisa merubah channel sendiri? Tidak, karena dia mesin apa? Mesin cerdas. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 kita dong. Jus. Cerdas. Ini cerdas tidak? Tidak. Dia bisa menghitung sendiri? Tidak. Sendiri. Kulkas bisa buka pintunya sendiri tidak? Tidak. Karena dia bukan mesin. Dia mesin cerdas. Kulkas mesin cerdas atau tidak cerdas? Tidak. Terus kipas angin? Tidak. Mobil legend? Tidak. Pembersih lantai? Tidak. Berarti semuanya sudah bisa ya. Kemudian yang selanjutnya, presentasi dan juga kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan bernafas. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan sendiri. Bisa mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, coba dibaca, mesin non cerdas. Ya, mesin non cerdas itu hanya mengikuti perintah. Jika lurus ya lurus, jika menggok ya menggok. Walaupun kehujanan kepanasan bisa ngiyok, bisa berteduh, tidak, karena dia hanya mengikuti perintah. Terus yang keempat, kecerdasan artifisial sudah banyak membantu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah tahu manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya tadi mesin cuci, terus apa lagi? Kipas angin. Terus apa lagi? Kulkas. Terus apa lagi? TV. Terus apa lagi? Evaluasi. Ayo Rehan. Ya, di sini Bu Guru ada evaluasi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, evaluasinya sama.
الذي